Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya. Dan juga share ke sebanyak mungkin keluarga, sahabat, teman, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, edukasi di bidang investasi, finansial, dan pasar modal. Bagi Anda yang sudah subscribe dan share, kami ucapkan ribuan terima kasih dari hati yang paling dalam. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang apa yang harus kita perhatikan dalam memilih broker atau sekuritas. Ada banyak sekali perusahaan broker atau sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dulu memilih perusahaan broker atau sekuritas lebih susah, karena pertimbangannya adalah yang paling utama adalah keamanan ya. Tapi kalau sekarang memilih perusahaan sekuritas jauh lebih mudah, karena pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan yang membuat berinvestasi saham menjadi lebih aman. Contohnya adalah dengan telah dilakukannya pemisahan antara dana milik nasabah yang sekarang ditempatkan dalam RDI, rekening dana investor, dengan dana milik sekuritas. Dan dana nasabah di dalam RDI pun dijamin pemerintah dengan adanya peran PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau PPPIE, banyak banget ya, yang juga dikenal dengan nama Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Saham yang dimiliki nasabah pun aman karena disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE, bukan di sekuritas. Jadi baik dana maupun saham milik nasabah dijamin keamanannya oleh pemerintah. Oke, jadi aman banget ya sebenarnya investasi di pasar modal itu. Kemudian apa itu broker atau pialang atau sekuritas? Broker juga dikenal sebagai perantara perdagangan efek, yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya adalah melakukan jual beli efek yang tercatat di bursa saham yang punya izin dan wewenang untuk melakukan transaksi tersebut. Broker dibutuhkan oleh investor untuk melakukan aksi jual beli di pasar modal. Seperti kalau Anda butuh roti, Anda nggak perlu datang ke pabrik roti, cukup datang ke sebuah toko roti. Demikian pula ketika Anda ingin membeli saham sebuah perusahaan, Anda dapat membelinya melalui broker. Jadi pada dasarnya, broker hanya berfungsi sebagai perantara transaksi jual beli saham. Dengan adanya aturan pengamanan dari pemerintah, bila sekarang investor ingin memilih sekuritas, maka dapat difokuskan pada pelayanan yang diberikan oleh sekuritas. Jadi mencari broker tidak hanya untuk pelayanan membuka rekening di awal. Ketika Anda bertransaksi saham, Anda perlu komunikasi yang intens dengan broker yang melayani transaksi Anda. Ada beberapa hal yang bisa Anda jadikan pertimbangan dalam memilih broker atau sekuritas. Yang pertama, sekuritas atau broker harus tercatat sebagai anggota bursa. Jadi broker juga dikenal sebagai perantara pedagang efek. Sebuah perusahaan yang berprofesi sebagai broker haruslah memiliki sertifikat perantara pedagang efek dan tercatat oleh Bursa Efek Indonesia sebagai anggota bursa. Yang kedua, jumlah setoran awal. Besarnya setoran awal untuk investasi saham bervariasi. Ada yang 100.000, ada yang 10 juta. Besarnya setoran awal yang bervariasi karena sekuritas
Ada yang membidik mahasiswa, ada pula yang membidik misalnya kalangan eksekutif. Untuk kenyamanan Anda, sebisa mungkin carilah sekuritas yang memiliki fasilitas deposit dan penarikan dana yang cepat dan mudah. Yang ketiga, komisi transaksi broker. Komisi transaksi broker atau fee transaction adalah biaya yang dibayar oleh kita, pelaku pasar, investor ataupun trader tiap kali melakukan transaksi maupun baik beli maupun jual. Pada umumnya, komisi jual lebih besar 0,1% dibandingkan komisi beli. Rata-rata komisi beli pada pembelian saham berkisar 0,1 hingga 0,3%, sedangkan komisi jual ada di 0,2 sampai 0,4%. Nah, tentu investor akan mencari komisi yang serendah mungkin. Nah, untuk Anda yang ingin mencari komisi yang lebih rendah, Anda dapat berinvestasi menggunakan online trading, karena komisi transaksinya biasanya lebih rendah dibanding offline trading yang memang sudah agak ditinggalkan. Yang keempat, informasi dan rekomendasi saham. Setiap broker biasanya akan memberikan informasi dan rekomendasi saham harian yang biasanya digunakan para investor pemula yang belum dapat melakukan analisa saham sendiri, atau bahkan digunakan oleh orang yang nggak sempat melakukan analisa. Broker yang baik akan memberi rekomendasi saham yang bertanggung jawab, tidak sekedar rumor, sedangkan juga dia harus memberikan informasi tentang risiko serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan nasabahnya. Yang kelima, fasilitas transaksi. Jadi, apakah sekuritas tersebut sudah memiliki fasilitas online trading yang dibutuhkan misalnya? Apakah sudah bisa bertransaksi online trading melalui komputer atau melalui smartphone atau bisa keduanya? Kemudian yang keenam, yang Anda harus perhatikan adalah RDI Anda atau rekening dana investor Anda berada dalam bank yang sama dengan tabungan yang Anda miliki. Karena kalau tidak, misalnya Anda membuka rekening dana investor di BCA, tapi tabungan Anda adanya di Bank Mandiri misalnya, maka Anda akan kena tambahan biaya saat melakukan top up ataupun menarik dana. Yang ketujuh, fasilitas margin. Adanya fasilitas margin dapat mengoptimalkan strategi trading Anda. Carilah sekuritas yang memberi bunga margin sekecil-kecilnya atau bunga margin yang rendah dengan limit trading yang sebesar-besarnya. Nah, lo sulit ya. Minta bunganya kecil tapi limitnya yang gede. Untuk mengoptimalkan Anda mengeruk profit yang besar. Namanya juga memilih, kan harus yang cermat. Nah, kemudian hal yang Anda harus perhatikan juga ketika Anda bertransaksi secara online atau online trading, Anda harus memilih dari broker-broker yang memperkenankan atau mempersiapkan fasilitas online trading tadi. Saya sarankan Anda untuk memilih aplikasi yang stabil, nyaman, dan mudah Anda gunakan. Mulai dari tampilannya, koneksinya juga harus stabil. Kemudian yang paling penting harus menyediakan data secara real time. Investor tuh membutuhkan data real time. Data real time itu terutama sangat penting sekali, sangat vital untuk trading jangka pendek. Kalau Anda seorang
tipe investor jangka panjang, mungkin Anda nggak perlu data real time. Pada umumnya data real time ini gratis. Namun ada juga sih yang memungut, ya kisarannya antara puluhan ribu rupiah per bulan. Ada pula yang tidak memungut, tapi mengharuskan nilai transaksi per bulan dalam minimal jumlah tertentu. Tapi ada banyak pula yang sekuritasnya menyediakan data real time secara gratis. Kemudian ada baiknya Anda melihat platform online itu berdasarkan kelengkapan fitur untuk analisa. Banyak sekali kelengkapan fitur trading, misalnya kelengkapan indikator analisis teknikal, news, laporan keuangan, riset saham. Semakin lengkap berarti semakin mempermudah Anda dalam mengambil keputusan bertransaksi. Jadi ada beberapa misalnya yang Anda perlukan seperti fasilitas informasi harga saham, indeks saham, grafik saham dan berbagai indikator, news yang update, laporan keuangan emiten yang update juga, kemudian foreign flow, broker summary, dan tentu saja fasilitas informasi portofolio yang baik. Kemudian yang juga nggak kalah penting, kalau bisa aplikasi online Anda ada fitur automatic order. Jadi Anda yang sambil bekerja atau punya profesi lain bisa bertransaksi saham dengan lebih fleksibel. Nah, setelah beberapa kriteria yang saya jelaskan tadi, silakan Anda memilih dan mempertimbangkan semua sisi, mulai dari kemudahan, kenyamanan, sampai tentu saja fee transaksi. Pastikan Anda memilih broker seteliti mungkin, karena pemilihan broker dapat berpengaruh besar pada investasi saham Anda dan strategi Anda tentunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam dunia investasi dan pasar modal Indonesia, dan tetap bergaya hidup sederhana seperti orang miskin dan bersedekah seperti orang kaya.